Abu al-Aswad pernah berkata, tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia daripada ilmu. Para raja menghakimi manusia dan para ulama menghakimi para raja. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu juga pernah berkata, Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam diminta untuk menentukan pilihan antara ilmu, harta, atau tahta kekuasaan. Beliau pun ternyata lebih memilih ilmu. Setelah Nabi Sulaiman memilih ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan ilmu, harta, dan kekuasaan bagi beliau. Pernah pula ditanyakan kepada Ibnu al-Mubarak, siapakah yang disebut sebagai manusia? Maka beliau menjawab, orang yang berilmu. Lalu ditanyakan kembali kepadanya, siapakah yang disebut sebagai penguasa? Maka jawabnya, orang yang bersikap zuhud terhadap urusan dunia dan tidak terpengaruh oleh kemilau duniawi. Ditanyakan pula kepadanya, lalu siapakah orang yang hina? Maka beliau pun menjawab, mereka yang berusaha menggapai kenikmatan dunia dengan menjual agama. Ibnu al-Mubarak sepertinya tidak memasukkan orang yang tidak berilmu ke dalam golongan yang disebut sebagai manusia. Karena menurut beliau, ciri yang membedakan antara manusia dan hewan adalah ilmu. Dan manusia menjadi makhluk paling mulia di muka bumi ini disebabkan mempunyai ilmu. Manusia dikatakan mulia bukan karena kekuatan fisiknya, sebab jika disebabkan kekuatan fisik, maka unta jauh lebih kuat daripada manusia. Bukan juga karena tubuh manusia yang besar, sebab tubuh gajah jauh lebih besar ketimbang manusia yang terbesar sekalipun. Bukan pula disebabkan keberanian manusia, sebab binatang buas di hutan belantara jauh lebih berani daripada manusia. Bukan juga karena kapasitas makan manusia, sebab perut lembu lebih besar dan memuat lebih banyak asupan makanan ketimbang lambung manusia. Tidak pula karena kekuatan berhubungan seksual dengan lawan jenisnya, sebab burung pipit yang kecil pun masih lebih kuat dalam urusan berhubungan seksual ketimbang manusia. Jadi kemuliaan manusia justru terletak pada kepemilikan ilmunya. Sebagian ulama pernah menyatakan, kemuliaan macam apa yang bisa didapat oleh mereka yang tidak memiliki ilmu. Di sisi lain, tiada kemuliaan yang hilang bagi mereka yang memiliki ilmu. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man utiyal Qur'an fara'a anna ahadan utiya khairan minhu faqad haqqara ma 'adhamallahu ta'ala. Siapa saja yang diberikan kepadanya Al-Qur'an lalu ia memandang ada sesuatu yang lain yang lebih baik darinya, berarti ia telah menghinakan apa yang dimuliakan Allah Ta'ala. Fatah al-Mausuli rahimahullah bertanya kepada beberapa orang sahabatnya, bukankah orang yang sakit lalu tidak mau makan dan minum akan segera mati? Para sahabat di sekelilingnya menjawab, benar. Lalu sambung Fatah al-Mausuli, begitu pula dengan jiwa manusia. Jika jiwa manusia tidak diisi dengan ilmu Al-Quran dan hikmah atau as-sunnah dalam masa 3 hari saja, maka matilah jiwa itu. Perkataan Fatah al-Mausuli ini sungguh benar, karena sesungguhnya makanan bagi jiwa itu hanyalah ilmu dan hikmah. Dengan ilmu dan hikmah, jiwa menjadi hidup, sebagaimana tubuh dapat hidup dengan asupan makanan. Orang yang tidak berilmu, jiwanya akan sakit kemudian mati. Tapi
ia tidak mudah untuk menyadari kondisinya yang seperti itu, sebab kecintaan dan kesibukannya pada urusan dunia telah menghilangkan kekuatan indera perasanya, sebagaimana ketakutan yang sangat akut akan melenyapkan seketika keperihan luka. Meskipun luka itu masih terlihat nyata atau menganga, jika matinya jiwa karena kesibukan dunia dapat dirasakannya telah menghancurkan dan merugikan dirinya pada saat-saat ajal menjelang, hal itu sudah terlambat, sebab kesadarannya yang datang terlambat tidak akan menolongnya sama sekali. Semua itu ibarat orang yang tidak merasakan sakit apapun saat takut atau mabuk, dan lukanya itu baru terasa sakit setelah ia berada di tempat aman atau telah sadar dari mabuknya. Sesungguhnya manusia itu mudah lalai, dan apabila ajal datang menjelang, barulah ia menyadari kekeliruannya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari terungkapnya keburukan saat kondisi kita tidak siap menerimanya. Sebab sesungguhnya manusia itu cenderung terlena sampai ajal membangunkan kesadarannya kembali. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, ditimbanglah antara tinta ulama dengan darah syuhada, maka timbangan tinta ulama masih lebih berat daripada darah syuhada.